Halo bosku, KB jumpa lagi dengan channel YHM, channel yang membahas apa saja khususnya dunia perfilman. Film ini rilis tahun 2021 dengan genre action. The Marksman, iya film ini yang akan kita bahas. Dibintangi aktor senior Liam Neeson. Oke, gak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur cerita. Film ini berawal dari kota Meksiko. Awal film diceritakan Carlos dengan wajah ketakutan yang menelpon adiknya Rosa untuk cabut dari rumah. Nah bener aja, gak lama si Carlos ketangkep di bawah jembatan. Celakanya anak buah si bandar memeriksa HP si Carlos, dan nemu tuh riwayat panggilan sama Rosa, dan menyuruh salah satu anggotanya buat ngabisin tuh si Carlos. Oke, adegan pindah di suatu tempat dekat dengan perbatasan, di mana ada seorang pria tua yang bernama James sedang mengawasi peternakan miliknya, yang berada dekat dengan pagar perbatasan. Kesehariannya selain menjaga ternak, James juga menjadi penjaga sukarela perbatasan, dan melapor kepada patroli perbatasan setiap ada imigran gelap. Sialnya suatu hari si patua ini didatangi oleh pihak bank yang mengatakan tanah miliknya akan dijual. Karena dulunya patua ini menggadaikan tanah miliknya untuk pengobatan istrinya, yang kasihannya lagi istrinya sudah meninggal. Sebab itu patua kembali mencari cara agar bisa mendapatkan uang. Dari kuli bangunan sampai jual semua ternaknya. Tapi semua itu belum cukup untuk melunasi hutangnya. Dan itu berakhir di sebuah bar. Gak lama datanglah anaknya yang bernama Sarah, seorang kepala polisi perbatasan di daerah itu. Adegan pindah lagi sama si Rosa sama rombongannya yang mau nyebrang perbatasan. Di tengah jalan mereka bertemu dengan anak buah si bandar yang lagi nyariin mereka. Bahkan karena hal ini si pemandu memilih untuk kabur. Karena gak punya pilihan, Rosa sama si bocil terus ngelanjutin ke dekat pagar untuk mencari celah buat nyebrang. Setelah berhasil nyebrang, Rosa berpapasan dengan si patua, dan seperti biasa mau melapor ke patroli perbatasan. Gak lama anak buah si bandar datang dan minta si Rosa sama si bocil untuk diserahkan. Tapi untungnya patua gak mau nyerahin si Rosa dan cekcok pun terjadi. Di perdebatan ini diketahui bahwa patua adalah seorang veteran. Karena perdebatan semakin sengit, adu tembak pun terjadi. Nah di sini kemampuan patua pun diperlihatkan. Gak lama patua membawa Rosa kabur. Sialnya saat berhasil kabur ternyata Rosa terkena tembakan. Dan saat sekarat si Rosa meminta tolong patua untuk nganterin si bocil ke saudaranya dengan imbalan sebuah uang. Singkatnya setelah kejadian itu terjadi, polisi perbatasan tiba, dan patua menyerahkan si bocil ke polisi. Tapi keesokan harinya saat patua bangun dari tidurnya melihat anak buah si bandar di kantor perbatasan. Kemudian si patua gak sengaja ngeliat tas milik si Rosa yang ketinggalan di dalam mobil, yang ternyata berisikan uang yang sangat banyak. Di tengah jalan patua teringat perkataan Rosa buat melindungi anaknya, dan karena hal ini patua putar balik ke kantor polisi perbatasan. Dan diam-diam membawa si bocil kabur dari sana. Sialnya setelah berhasil membawa keluar si bocil, anak buah si bandar melihat dari luar pagar perbatasan. Karena hal ini anak buah si bandar mutusin buat nyebrang ke perbatasan, yang anehnya dibiarkan sama polisi perbatasan. Pasti sudah disuap sih. Setelah berhasil masuk mereka langsung ke rumah patua tapi udah kosong. Karena patua udah lebih dulu pergi nganterin si bocil. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah mengambil sesuatu dan membakarnya. Tapi di perjalanan yang sepertinya aman-aman saja ternyata gerak-gerik mereka sudah dipantau oleh mereka lewat data kartu kredit yang didapatkan di rumah patua. Mengetahui lokasi patua lewat kartu kreditnya, mereka pun langsung mendatangi satu persatu tempat yang pernah didatangi patua. Hingga suatu ketika di perjalanan patua dihentikan oleh polisi tanpa alasan, menyita senjata dan menyuruh patua untuk masuk ke mobil polisi dengan alih polisi itu ingin berbicara dengan si bocil. Patua pun mencurigai polisi ini dan akhirnya ada sedikit perlawanan, dan karena situasi ini si bocil keluar dan tanpa sengaja menjatuhkan peta yang sudah ditandai. Setelah berhasil kabur, patua mengawasi polisi ini dari jauh, dan benar saja gak lama anak buah si bandar datang dan membunuh polisi itu karena tugasnya gak beres. Tapi saat mau masuk ke mobil, anak buah si bandar melihat peta yang dijatuhkan bocil tadi. Mengetahui peta itu milik patua. Adegan pindah saat patua beli senjata lagi karena senjata yang lama kan disita sama si polisi tadi. Dan singkat cerita, patua menginap di suatu hotel, dan kali ini patua tahu karena kartu kreditnya sudah dilacak dan memilih menggunakan uang.
Saat malam hari mau mencari anjing kesayangannya entah bagaimana gerombolan mereka sudah di depan. Melihat hal ini Pak Tua langsung telepon polisi dan kabur lewat jendela. Naasnya saat Pak Tua mencari anjing kesayangannya ia harus melihat terbunuh ditembak anak buah si bandar. Ketika menguburkan anjingnya Pak Tua emosi dan memarahi si bocil. Karena hal ini si bocil pergi, dan masuk ke dalam hutan. Pak Tua yang menyesal memarahi bocil langsung mencarinya, dan ketika di jalan mereka kembali bertemu. Singkat cerita si bocil dibawa ke gereja untuk mendoakan ibunya Rosa yang sudah meninggal tadi. Dan Pak Tua mengajarkan bocil menembak. Saat malam hari sebelum keberangkatan mereka Pak Tua mengembalikan tas milik ibunya tapi si bocil menolak, dan akhirnya mereka membakarnya. Dan emang duit dibakar-bakar mending buat gue aja. Singkat cerita anak buah si bandar ngeliat lingkaran merah di peta tadi, dan memerintahkan anggota lainnya bersiap di pintu masuk. Nah lanjutannya kalian nonton sendiri bosku, karena beneran seru ceritanya. Terima kasih sudah nonton dan gabung di channel YHM, jangan lupa untuk subscribe, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.